القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Wabil khusus saya doakan untuk semuanya, baik salam hormat untuk seluruh awak media termasuk YouTuber senior maupun YouTuber pemula, termasuk para pemirsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama channelnya, namun niat saya pribadi sebagai seorang Ayah Sadam mendoakan untuk keseluruhannya semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga, sukses selalu, apa yang dicita-citakan terwujud. Semua kita tetap satu tujuan, satu saling mendukung. Semoga apa yang diharapkan insya Allah akan tercapai. Barakallah. Kalau kita sudah niat karena Allah, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan di mana adanya di lingkup berada. Di sini saya akan mengutarakan adanya salah satu pohon, di mana pohon itu yang berakar menjulang tinggi hingga sampai di atas tanah, sebagaimana layaknya seperti pohon-pohon dulu yang ada di hutan berantara. Pohonnya besar, berakar banyak, sampai akar-akar itu menjulang di atas tanah tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Karena objeknya adalah salah satu pemuda saat itu sedang memancing. Kebetulan di situ ada salah satu pohon, katakanlah yang baru saja saya sebutkan, berakar, semua akar-akar menjulang di atas tanah, sehingga kelihatan unik dilihatnya. Di saat pemuda itu sedang memancing di mana tempat pemancingan berada, kebetulan dia sendirian. Kurang lebih jam menunjukkan 9.00 waktu Indonesia belahan barat. Di saat dia memancing, satu kali dia mendapatkan umpan, dia dikejutkan dengan adanya gerakan-gerakan akar yang diinjakkan. Pada saat itu dia memang duduk di akar-akar di mana ada pohon yang berakar menjulang di atas tanah tersebut. Dia merasa lebih nyaman duduk di situ sambil memancing. Kebetulan pohon itu memang berbatasan dengan adanya pinggir empang yang ada. Namun dia sekali-sekali melihat gerakan-gerakan akar bisa bergerak seperti seakan dia hidup.
Dia bergerak, namun dia tetap terus melemparkan umpannya, memancing. Namun gerakan-gerakan itu semakin menjadi membuat si pemuda itu penasaran. Dia terbangun dari duduknya, pindah dari tempat di mana dia duduk di akar-akar tersebut, karena dia merasakan tidak nyaman. Setelah duduk, dia merasakan badan dia bergerak. Begitu melihat di sebelahnya, akar sebelah juga bergerak. Dia berpindah tempat sambil mengamati adanya akar pohon bergerak. Lantas dia berdoa, "Ya Allah, ya Robbi, apa yang sebenarnya terjadi yang saya lihat? Bila mana ini ancaman buat nyawa saya, lindungilah hamba-Mu ya Allah. Jauhkanlah dari hal-hal negatif, jauhkanlah dari hal-hal yang bersifat gaib yang akan membahayakan diri hamba ya Allah. Siapa sebenarnya akar-akar pohon ini yang dimaksud? Padahal saya setiap hari melihat akar ini wajar seperti akar-akar lainnya, tapi saat ini berbeda, dia bergerak. Bahkan saya duduk di situ, badan saya bergerak dan bergerak. Makanya saya pindah dari tempat di mana adanya akar-akar tersebut." Tiba-tiba si pemuda itu mendapatkan suara dari telinga kanannya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas si anak itu sekalipun kaget dibuatnya dengan ada suara dari telinganya tanpa wujud, dia langsung menjawab uluk salam itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda sebenarnya?" "Saya berdoa kepada Allah, minta perlindungannya. Apa yang saya lihat baru kali ini seumur-umur saya baru melihatnya. Apa yang sebenarnya akar-akar ini bisa bergerak seperti punya nyawa, seakan seperti kayak ular." Lantas suara itu mengutarakan kembali melalui telinganya, "Anak muda, memang betul apa yang kau lihat itu adalah akar pohon yang ada yang biasa kamu lihat. Namun di situ ada penunggunya banyak sekali. Dia merasa gerah, dia merasa tidak nyaman dengan adanya anak muda duduk di situ. Makanya dia memberikan satu isyarat, akar-akar itu bergerak. Pada dasarnya akar itu tetap seperti akar pada umumnya. Yang menggerakkan adalah penghuni yang ada di pohon itu." Lantas si pemuda itu kaget dibuatnya. "Saya kurang paham apa maksudnya." Di situ adalah ada ribuan jin bersemayam. Dia lebih suka di pohon itu, sekalipun pohon itu tidak besar sekali, namun dia merasa cocok tinggal di situ. Lihatlah, akar itu beda dengan akar pohon yang lain. Dia bisa menjulang tinggi sampai di atas tanah. Kelihatannya unik. Bukankah begitu? Lantas si muda itu mengatakan, "Betul, saya katakan memang sama dengan Anda bahwasanya ini pohon nggak terlalu besar, tapi akarnya bisa menjulang tinggi, unik. Makanya saya cocok di sini untuk memancing. Tapi tiba-tiba akar itu bergerak hingga sampai merasakan di tubuh saya. Tapi awalnya saya cuek, saya memancing terus. Tiba-tiba gerakan itu semakin kencang. Dan sampai di sampingnya juga akar-akar samping juga bergerak. Akhirnya saya merasa penasaran, saya berpindah, duduk di tempat akar itu, berpindah ke sebelahnya, dan sambil saya mengamati, ternyata betul akar itu bergerak terus. Lantas saya berdoa, "Lantas siapa Anda sebenarnya yang ada di telinga saya?" "Saya adalah salah satu penunggu di situ, adalah si Raja Jin yang ada. Kenapa Anda begitu baik tidak mengganggu saya? Karena Anda sudah mengerti dengan gerakan-gerakan akar itu. Anda sudah pindah, berarti Anda sudah mengerti bahwa disitulah ada penghuninya, tidak mau terusik, tidak mau diinjak." Lantas si pemuda itu mengatakan, "Bagaimana dengan yang lain? Di sini kan suatu saat banyak orang memancing. Bahkan ini buat lewat orang-orang memancing.
Bagaimana kalau mereka menginjaknya? Kalau sekedar menginjak tidak ada masalah. Tapi Anda tadi terlalu lama duduk di situ, dia merasa terganggu. Oh begitu. Kalau memang begitu adanya, saya mohon maaf karena saya tidak tahu, kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas suara itu kembali bersuara. Saya memaklumi keadaan manusia, pemuda. Anda sudah berpindah, saya sudah senang. Silakan Anda memancing kembali, asal jangan duduk di pohon itu, kata suara itu mengatakan kembali. Bisakah Anda wujudkan dirimu di hadapan saya? Tiba-tiba kering, dia berdiri tegak menjadi makhluk raksasa besar, hitam. Dia menyapa, inilah saya pemuda yang baru saja saya bicara melalui telinga kanan Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, begitu besar ciptaanmu, beda daripada yang lain dari wujud manusia atau makhluk-makhluk yang ada. Lantas si makhluk itu bertanya, kenapa kamu bergumam berbicara sendiri? Saya hanya mensyukuri nikmat Allah, ternyata ada makhluk gaib seperti Anda besar sekali. Ya, inilah saya si Raja Jin yang tadi baru saja saya katakan bahwasanya saya adalah penghuni di pohon ini, salah satunya si Raja Jin, anak buah saya banyak ribuan di situ. Lantas apa pekerjaan kalian? Kenapa kalian tinggal di situ? Kata si pemuda itu. Ya, kami senang di sini, dekat empang, suasana sejuk, jauh dari penghuni para warga yang ada di sini. Namun pemuda itu mengatakan kembali, tapi saya rasa menurut saya pribadi Anda tidak akan pernah nyaman karena di sini adalah tempat di mana orang mencari ikan hampir setiap hari, siang dan malam ramai dikunjungi oleh orang untuk memancing. Bahkan anak-anak kecil pun kalau lagi libur ramai di sini mencari belut. Ini kan dekat empang, dekat selokan. Banyak anak-anak di sini. Kalau mereka nggak tahu duduk di sini bagaimana? Biasanya anak buah saya suka iseng. Dia jorokin jatuh, ngertinya dia kepleset. Apakah selama ini Anda pernah mengganggu manusia sampai sejauh mana? Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Tidak pernah, cuman dijorokin aja. Dia jatuh, dia pulang. Ya sudah begitu saja. Apakah pohon ini kalau ditaikin manusia, kamu akan marah? Tergantung, kata si makhluk raksasa itu mengatakan demikian. Maksudnya, kata si pemuda itu melanjutkan perbicaraan, kalau sampai pohon ditebang, kami tidak akan segan-segan. Berarti yang menebang akan mengantarkan nyawa, kata si jin raksasa yang menyebut dirinya adalah si Raja Jin mengatakan demikian. Wah, berarti ancaman buat manusia dong, kata si pemuda itu. Ya itulah, tergantung seperti Anda aman karena Anda sudah mengerti dengan gerakan-gerakan akal, Anda sudah pindah. Berarti Anda sudah paham, Anda tidak akan mengganggu kami. Lantas si pemuda itu berkata, apakah Anda punya kelebihan-kelebihan buat manusia? Katakanlah ibarat kata berbagi ilmu, kata si pemuda itu dengan polosnya mengatakan demikian. Lantas si jin raksasa yang masih berbentuk jin raksasa, makhluk raksasa mengatakan sambil tertawa, saya punya bisa, kamu minta apa? Kata si jin raksasa mengatakan demikian. Bisakah Anda mampu mengangkat semua ikan yang ada di balongan itu? Dia kata saya di atas air. Di
Tiba-tiba si jin raksasa menggerakkan kedua tangannya. Begitu gerakan tangan diangkatnya, ikan itu terangkat di atas, di mana ada air yang ada di balongan itu. Dia bergerak di atas. Lantas si pemuda itu tercengang dibuatnya. Wah, ini hebatnya kalau begini. Bagaimana kalau saya bisa begitu dan saya bisa mencari ikan dengan mudah? Lantas si makhluk raksasa tadi sambil tertawa, bisa saja, tapi jangan kau habiskan. Saya juga butuh, kata si jin begitu. Apa yang dimaksud butuh? Apakah Anda memang butuh ikan? Ya, saya suka bermain-main dengan ikan. Oh begitu, kata si pemuda itu mengatakan demikian. Ikan kan kecil, kamu kan besar begitu, bagaimana kamu bisa bermain-main dengan ikan? Saya bisa menyerupai kayak ikan, bentuknya pun bisa menyesuaikan dengan ikan-ikan yang ada, bermain ke sana kemari renang. Bolehkah saya mengambil ikan dengan gerakan-gerakan seperti Anda? Bisakah Anda berbagi ilmunya? Kata si pemuda polos itu mengatakan demikian. Bisa, coba kamu gerakan. Lantas si pemuda itu mencoba mengikuti gerakan yang baru saja dicontohkan oleh salah satu jin yang sudah menyerupai makhluk raksasa. Begitu si pemuda itu hanya membatin, ya Allah izinkanlah hamba akan menggerakkan, dia akan pernah kalah dengan si jin tersebut. Begitu dia menggerakkan tangan ke atas, ikan itu terangkat. Begitu si pemuda itu bismillahirrahmanirrahim mengangkat tangannya, betul juga si ikan itu bergerak langsung menuju ke si pemuda itu, jatuh di bawah, di darat banyak sekali bertumpuk. Lantas si jin itu berkata, hei pemuda, ternyata kamu punya lebih ya. Kenapa ikan itu langsung mendarat tepat di depan kamu? Kamu dengan mudah. Saya hanya bisa menggerakkan di atas air, bukan di darat. Kalau di darat begini akan habis lama-lama ikan. Saya nggak bisa bermain dengan mereka, kata si makhluk raksasa tersebut. Lantas si pemuda itu dengan polosnya dan bingung mengatakan, hai makhluk raksasa, bukankah kamu sudah memberikan contoh? Saya membantu, saya mencoba. Kamu mengatakan bahwa coba kamu ikuti gerakan saya. Saya sudah coba, tapi ini adanya. Tapi tidak, kamu bisa menarik ikan itu sampai ke darat. Wallahualam, ini karena rezeki dari Allah barangkali. Saya orang polos, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hanya karena saya ngikutin gerakan Anda. Inilah yang terjadi. Disitulah si Raja Jin marah. Ini kalau begini nggak bisa dibiarkan, kata si Raja Jin, karena akan lama-lama ikan habis. Saya tidak punya kawan bermain, berenang di selokan atau di balongan ini. Terus apa maumu, kata si pemuda polos itu mengatakan demikian. Si jin itu marah, kamu harus bisa membalas atas perbuatan kamu. Apa maksudmu jin? Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Kembalikan ikan itu ke air kembali. Tidak bisa, kata si pemuda itu. Ini sudah hak saya, rezeki dari Allah. Tidak bisa balik ke sana. Ternyata kamu punya nyali pemuda, nantang. Saya pikir Anda sudah mengerti. Duduk di akar Anda sudah pindah. Ternyata sekarang Anda gerakan-gerakan mengangkat ikan lebih dari saya. Bahkan bisa mendaratkan ikan tepat di depan Anda. Termasuk Anda punya nyali, punya bisa daripada saya. Tiba-tiba si jin itu melemparkan sesuatu kepada si pemuda itu, ingin membalas dendam. Si pemuda itu tidak kalah gesit sekalipun boleh dikatakan manusia polos, si pemuda polos. Dia lantas cepat berdoa kepada Allah, membacakan sesuatu doa. Alhasil doa itu dikabul. Mendorong telapak tangan itu diarahkan ke jin itu yang
merasa kepanasan dan kesakitan terlempar. Woi, pemuda, ternyata kamu punya lebih. Lemparan kayu saya bisa kembali ke saya. Malah saya yang jatuh, terlempar oleh kayu yang saya lempar. Panas lagi, kata si jin raksasa tadi mengatakan demikian. Itulah akibat kenakalan Anda. Tadi saya katakan, sekalipun Anda memang baik dengan saya awalnya, namun tidak cukup aman kalau Anda dengan anak buah Anda di sini, karena di sini adalah tempat di mana manusia-manusia punya kegiatan memancing dan mencari ikan, termasuk anak-anak. Anda benar-benar menantang saya, kata si makhluk yang sudah jatuh itu. Hadapi saya dulu, kalau memang kamu punya lebih. Tiba-tiba si pemuda itu tidak kalah gesit. Minuman yang dia miliki dia lemparkan dengan doa-doa. Ternyata minuman itu bisa berubah wujud besar melebihi dari makhluk raksasa itu. Dia mengeluarkan bara api meliuk-liuk seperti ada yang menggerakkan. Diarahkan ke makhluk itu. Bres! Lenyaplah sudah bersama penghuni-penghuni anak buahnya yang ada di pohon itu. Sambil teriak dia, waduh panas. Dasar manusia, ternyata kamu punya bisa mengusir saya. Sambil terbakar kepanasan, dia hilang. Demikianlah saudara, cuplikan kisah nyata adanya akar pohon yang menjulang tinggi di atas tanah, memiliki nyawa seperti ular bergerak. Ternyata disitulah salah satu pohon dihuni ribuan jin yang ada disaksikan oleh salah satu pemuda awam yang sedang memancing. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.